Shalom, selamat pagi semua. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini di dalam ibadah online Jemaat Persaudaraan Immanuel. Kita mengucap syukur kita boleh menapaki hari yang baru di tahun yang baru ini. Mari kita bersama-sama bersatu hati masuk di dalam doa, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghampiri takhta hadirat-Nya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan segala puji, hormat, dan syukur kami kepadamu. Sebab Kau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami bersyukur, kami boleh kembali dihimpunkan, dipertemukan pada pagi hari ini untuk bersama-sama menghampiri takhta hadirat-Mu yang Maha Kudus. Di hari yang baru ini, di minggu yang baru ini, bahkan di tahun yang baru ini, Tuhan kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu dan lewat setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya tetap kami semua juga boleh berada di dalam naungan belas kasihan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, mari Bapa, hati kami, jiwa kami terbuka, kiranya Tuhan melawat kami, menjamah kami di tahun yang baru ini. Demi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur dan kami siap mendengarkan seluruh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Saudaraku, sekali lagi selamat tahun baru, selamat memasuki menapaki era yang baru di tahun 2022 ini. Saudaraku, masih dalam suasana Natal, kita ingat sebuah kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudaraku, di dalam ayat ini, di dalam versi terjemahan lama maupun di dalam versi King James Version, penasihat ajaib itu dipisahkan, saudaraku. Ya, jadi dia adalah ajaib dan dia adalah penasehat. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan dia ajaib dan dia adalah pembicara. Ya, pembicara yang hebat tentunya, saudaraku. Nah, saudaraku, di dalam King James Version dikatakan he called apa? Dia disebut ya, di called wonderful. Called wonderful. Disebut wonderful. Nah, pada waktu saya membuka kamus bahasa Inggris, wonderful ini sinonimnya adalah banyak, saudaraku. Ya. Sinonim dari kata wonderful itu ternyata bisa juga disebut magnificent, superb, glorious, delightful, amazing, fantastic, incredible, heavenly, sensational, fabulous, gorgeous, awesome, champion, great, shining, admirable. Ini kata-kata yang hebat, yang luar biasa, saudaraku. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah memiliki terjemahan, arti terjemahan wonderful itu adalah ajaib, mengagumkan, hebat, luar biasa. Jadi kata-kata yang sungguh-sungguh sangat-sangat lengkap keluar biasaannya putra yang diberikan, yang dilahirkan bagi kita semua. Dialah Yesus Kristus, Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saudaraku, wonderful, ajaib, timbul dalam pemikiran kita. Apa itu ajaib? Apanya yang ajaib? Yang ajaib adalah pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan atas putranya. Yang ajaib, yang hebat itu, yang dahsyat, yang luar biasa itu, yang segala-galanya maha itu, saudaraku, diberikannya dan sudah dikatakan lahir, telah lahir. Ini past tense. Aneh ya, saudaraku ya. Nubuatan artinya adalah kejadian yang akan datang, tetapi di dalam terjemahannya dia disebut telah lahir. Artinya sebelum lahir pun dia telah lahir, telah ada.
Sebelum diberikan pun dia sudah disiapkan Tuhan untuk diberikan. Dan dikatakan namanya ajaib. Dalam terjemahan King James Version itu dipanggil atau disebutnya juga sama past tense. Call pakai ed akhirannya. Call dipanggil, disebut dari dulu kala, dari sebelum segala-galanya ada, dari waktu yang lalu. Itu sudah disebut bahwa dia itu anak putra yang amat sangat luar biasa, magnificent, heavenly, gorgeous, telah lahir untuk saudara dan saya. Sungguh dahsyat, sungguh aja. Artinya bukan suatu kebetulan nubuatan ini dibuat atau disampaikan oleh Nabi Yesaya. Itu adalah sudah disesuaikan dengan rancangan-rancangan rencana Tuhan bagi saudara dan saya yang sangat mendahsyatkan yang berasal daripada Allah. Sadari itu saudara-saudaraku, bahwa kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus sudah Tuhan rancangkan bagi saudara dan saya jauh-jauh sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Nah saudaraku, pada waktu saya menyelidiki kata wonderful atau ajaib ini saudaraku, di dalam kitab LAI, di situ dikatakan ada 85 ayat yang berbicara tentang keajaiban, ajaib, sungguh ajaib. Kata-kata ajaib. 85 ayat. Sekali lagi hitung-hitungan 8 tambah 5 menjadi 13. 13 adalah 1 kali 3 menjadi 3. Artinya keajaiban Tuhan Allah yang sempurna sangat saudaraku. Yang namanya keajaiban ini adalah milik Tuhan. Dan kalau 1 ditambah 3 menjadi 4. Kalau kita mengingat hari keempat penciptaan, di situ Tuhan menciptakan pemisahan antara siang dan malam, pagi dan petang. Kemudian dia menempatkan benda-benda penerangan, benda-benda langit di seluruh jagat raya dan alam semesta ini dengan keteraturan untuk dapat menentukan hari-hari dan waktu-waktu dan tahun-tahun yang tepat. Allah punya keteraturan, ketertiban yang begitu luar biasa, diperhitungkan sangat-sangat mendetil dengan sempurna bagi saudara dan saya. Ada jelas pemisahan antara orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah orang-orang siang, orang-orang pagi, bukan orang-orang petang, bukan orang-orang malam. Dan setiap kita lah orang-orang yang hidup dengan tertib dan teratur sesuai dengan gambaran Tuhan yang kita percayai, yang tertib dan teratur luar biasa. Kalau dia ajaib, maka orang-orang yang percaya kepada kasih karunia keajaibannya adalah orang-orang yang harus hidup dengan tertib dan teratur. Orang-orang yang sungguh-sungguh bisa berdisiplin dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, dalam segala aspek kehidupan, di dalam semua kehidupan jasmani, rohani, dan jiwa saudaraku. Harus bisa dimanage dengan baik. Itulah hakikat setiap orang percaya yang percaya kepada keajaiban Tuhan. Tuhan yang ajaib, putranya yang telah diberikan dan telah dilahirkan bagi saudara dan saya. Sungguh sangat dahsyat saudara. Dan dia adalah champion yang amazing dan fantastic. Dia adalah admire. Dia adalah champion yang sensasional, fabulous dan gorgeous. Luar biasa saudaraku. Yesaya pasal 25 ayat 1 berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang sebab dengan kasih kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rencana-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Nah ini saudaraku, memperlengkapi Yesaya 9 ayat 6 tadi, bahwa apa yang dia sudah rancangkan dikatakan ulang di dalam Yesaya 25 ayat 1. Bahwa dia sudah merencanakan rancangan dia yang ajaib itu yang telah ada sejak dahulu kala. Dan perbuatan-perbuatannya itu besar. Jadi apa yang ajaib? Sekali lagi Yesaya 9 ayat 6 berkata bahwa dia telah menyediakan, telah memberikan putranya untuk lahir. Itu adalah keajaiban yang paling utama, yang pertama dan yang paling hebat, paling dahsyat dari keajaiban Tuhan. Dan hal yang kedua, bahwa semua rancangan-rancangan yang besar itu yang sudah dia rancangkan sejak zaman dahulu kala, dari sebelum dunia ini ada dijadikan, dari sebelum saudara dan saya ada, itulah yang ajaib. Sebab pada hakikatnya dia sungguh sangat amat ajaib.
dan dahsyat, hebat, luar biasa. Itulah Tuhan kita, saudaraku. Dia sangat mengagumkan atas setiap karya-karyanya. Bukti nyata pada waktu dia menempatkan sekali lagi tadi seluruh isi alam semesta ini dengan begitu tertib, teratur. Saya ini paling senang lihat artikel sains tentang astronomi. Di situ saya bisa merasakan, memikirkan, menggambarkan bahwa betapa sangat amat kecil, tidak ada artinya, dan lebih kecil dari debu, dari atom sekalipun hidup saya ini. Sebab itu saya tidak bisa membanggakan diri dan merasa diri saya paling hebat, paling wah di dunia ini. Sebab ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat, bermiliar-miliar bintang dia ciptakan di alam semesta ini. Dengan tertib, teratur, saudaraku. Walaupun betul dikatakan ada lubang hitam yang bisa menyedot, bisa memakan galaksi dan bintang-bintang, bisa melakukan kerusakan besar di alam semesta ini. Tetapi semuanya tetap di dalam koridor kehendak, pemikiran, pengawasan, penjagaan Allah atas manusia, atas dunia ini, atas ciptaannya, atas orang-orang yang sudah memilih dia dan sudah dipilih oleh dia. Oleh karena itu bumi tetap terjaga sekalipun dikatakan ada meteor yang mendekati bumi yang besarnya 2 kali lapangan sepak bola, saudaraku. Walaupun lapangan sepak bola kita cukup menyedihkan, 4-0 melawan Filipina kemarin. Anekdot, maaf saudaraku. Tetapi artinya saudaraku apa? Saya membayangkan betapa saya ini di hadapan Tuhan gak ada apa-apanya. Betapa kasih karunia Tuhan itu besar sangat bagi saudara dan saya. Karena dia sudah menyerahkan, memberikan anaknya sendiri. Lahir bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia mati hanya untuk saudara dan saya. Dia menderita, lahir menjadi manusia yang kesusahan. Bahkan pada waktu kelahirannya pun untuk meletakkan kepalanya dia harus di kandang kambing domba. Tetapi dia mau itu semua dia lakukan bagi saudara dan saya. Bukankah dia Allah yang ajaib? Bukankah dia Allah yang dahsyat? Bukankah dia Allah yang senantiasa menepati janji-janjinya dan rancangannya yang besar bagi saudara dan saya? Saudaraku, kemudian di dalam kitab Ayub saya melihat, kalau tadi itu berbicara tentang rancangan Tuhan, hal yang kedua saya melihat di dalam kitab kebenaran, yaitu Alkitab kita, berbicara tentang seorang yang namanya Ayub yang mengalami penuh dengan penderitaan yang hebat, yang seizin Tuhan dia mengalami penderitaan. Namun dia berkata dalam Ayub 5 pasal 9 dan 9 ayat 10. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyak. Saudaraku bisa menghitung keajaiban, kehebatan Tuhan bagi saudara dan saya. Mengarungi waktu 2 tahun masa pandemi. Mungkin saudaraku ada sebagian besar yang mengalami penderitaan lewat pandemi ini, mengalami sakit penyakit COVID-nya sendiri. Bukan hanya sekedar pukulan di bidang ekonomi, keuangan, pekerjaan, rumah tangga dan lain sebagainya. Ibadah, saudaraku, pelayanan, semua kacau balau. Tetapi bukankah pada detik ini, saudaraku, Tuhan masih memeliharakan hidup saudara dan saya? Saudaraku sakit disembuhkan. Saudaraku segala kekurangan, kebutuhan Tuhan cukupkan dan lengkapi. Nafas kehidupan Tuhan berikan sampai hari ini. Ibadah sulit tetapi kita masih bisa bertemu muka dengan muka secara virtual. Dengan teknologi yang Tuhan sudah siapkan. Saya percaya rancangan Tuhan jauh sebelumnya. Sehingga pada waktu COVID ini terjadi, saudara dan saya tidak ada kendala, tidak ada masalah untuk bisa saling bertemu muka dengan muka di dalam ibadah. Hanya mungkin agak gempur, agak grogi memulainya, bagaimana memulainya. Tapi lama-kelamaan saudaraku menjadi expert, terbiasa. Karena apa? Kemurahan Tuhan dan hikmat Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan iman saudara dan saya tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Itulah gereja roh Tuhan. Dimanapun dia berada, seperti angin yang bertiup, roh Tuhan ada di mana-mana. Dia menguasai udara, menguasai daratan dan lautan. Tuhan katakan saudara dan saya dipisahkan pada waktu malam, pada waktu siang, pada waktu pagi dan petang. Saudaraku boleh memilih segala sesuatunya. Namun di situ kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan hebat, yang luar biasa, bukan? Bagi saudara dan saya. Saudaraku masih bisa menikmati sepiring makanan dengan menu apapun. Kita bersyukur bahwa kita masih tetap bisa terpelihara lewat makan, minum, pakaian. Tidak ada kurang satu apapun. Pergumulan-pergumulan adalah biasa. Pergumulan-pergumulan adalah jamak. Semua pun mengalami hal yang sama.
Saudaraku, tetapi Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukankah itu rancangan Tuhan yang dahsyat? Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sudah diberikan, telah lahir dan telah diberikan bagi saudara dan saya. Dialah yang memeliharakan saudara dan saya lewat Roh Kudus. Bukankah itu hebat? Bukankah itu ajaib? Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu dahsyat? Bukankah itu mengherankan? Dan bukankah itu sungguh amat sangat baik bagi saudara dan saya? Kita kalau tidak dihadapi dengan tantangan-tantangan, kita akan menjadi manusia-manusia yang biasa-biasa. Kita akan menjadi manusia-manusia yang ya begitu-begitu ajalah pada umumnya. Tetapi saat saudara dan saya dihadapi tantangan yang hebat, yang mungkin secara daging kita sudah merasa tidak kuat, tapi Tuhan mampukan. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa, Tuhan bilang, yang tidak melebihi kemampuanmu. Pada waktu kau dicoba, kau memberikan jalan keluar sehingga kau dapat menanggungnya. Bukankah kita memiliki Tuhan yang dahsyat, pengharapan yang dahsyat di dalam Dia, di dalam setiap diri orang-orang yang beriman dan berharap pada Dia. Oleh karena itu kita masih bisa mengempartasikan kasih, saudaraku, karena kita memiliki pengalaman hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang hebat. Kita bersekolah di dalam kehidupan ini, di dalam kemah bumi ini, di bumi ini, bersama-sama dengan Tuhan yang hebat. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, kemudian di kitab Mazmur, saudaraku, pada waktu saya buka kitab Mazmur yang berbicara tentang keajaiban-keajaiban Tuhan, keajaiban-keajaiban Dia yang hebat, yang sungguh sangat luar biasa. Itu ada 40 ayat, kembali 4. 4 plus 1 adalah 4 plus 0 adalah 4 tetap. Itu adalah gambaran ketertiban Tuhan, kesetiaan Tuhan, anugerah Tuhan. Coba kalau bumi ini diciptakan tanpa bulan, atau bumi ini diciptakan tanpa teman-teman planet-planet dan bintang-bintang di alam semesta ini, apa jadinya kita, saudaraku? Lonely di alam semesta ini. Tetapi bukankah kita tahu lewat sains bahwa terjadi pergolakan itu di angkasa luar itu di alam semesta ini? Bukan bintang-bintang itu diam, saudaraku, enggak. Ada yang saling bertabrakan, saling sedot, ada yang saling memakan. Wah, saudaraku, ternyata ramai di sana. Tuhan kita tuh Tuhan yang sungguh ceria, Tuhan yang senang, penuh dengan kedinamisan, pergerakan, perubahan kepada yang lebih baik. Oleh karena itu di seluruh alam semesta, di jagat raya ini begitu ramai, saudaraku, sebetulnya. Bergerak semuanya, terjadi proses semuanya. Itulah kedahsyatan, kehebat kita, kehebatan Tuhan kita. Tetapi semuanya itu diatur dengan tertib oleh Dia, sehingga semuanya tidak terjadi chaos. Sampai satu saat nanti, pada waktu hari kiamat, baru chaos, saudara. Ya, saat ini semua Tuhan jaga bagi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa memandang bintang-bintang di langit dengan indahnya. Padahal mungkin itu bukan bintang, tapi black hole dikatakan, ya. Lubang hitam yang bisa menyedot segala sesuatu, termasuk sinar aja nggak bisa lewat. Ya. Tetapi semuanya indah kita lihat Tuhan siapkan dan sediakan. Oleh karena itu kitab Mazmur ada 40 ayat. Saudaraku, pernahkah saudara memikirkan, seandainya alam semesta ini tidak ada, Tuhan tidak ciptakan, bagaimana yang namanya wujud ketiadaan itu? Bagaimana bentuk ketiadaan itu? Apa ketiadaan itu? Saudaraku, kita sampai titik itu saja tidak bisa memahami. Seandainya semua ini, kita ini nggak eksis, nggak ada. Sebenarnya bagaimana sih bentuk yang disebut tidak ada? Itu aja kita nggak mampu untuk berpikir. Betapa ajaibnya Tuhan kita yang tiada batasnya, saudaraku. Oleh karena itu kita patut bersyukur, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan tahta hadiratnya. Sebab Dia besar sangat, hebat sangat, ajaib sangat, dahsyat sangat bagi saudara dan saya. Kita Mazmur pasal 31 ayat 22 berkata, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kalau Ayub tadi sedang menderita sakit penyakit, mungkin dia juga sangat menderita dengan segala persoalan kehidupan yang begitu dahsyat. Kita tahu bahwa Raja Daud juga bukan seseorang yang hidupnya mulus-mulus, enteng-enteng, enak-enak saja, leha-leha saja, semuanya gampang-gampang saja, semuanya tidak ada kesusahan, kesulitan, semuanya dia bisa lakukan dengan luar biasa.
Bukankah pengalaman di dalam sejarah kitab suci berkata bahwa dia juga adalah orang-orang yang penuh dengan persoalan, permasalahan, tantangan, bahkan dari keluarganya sendiri, dari dirinya sendiri, dengan kehidupan perzinahan yang pernah dia lakukan. Tetapi semuanya itu bisa dia lalui. Dan Tuhan berkenan sehingga Kristus Yesus Tuhan bisa lahir lewat keturunan daripada Daud, dan dia disebut namanya. Bukankah itu hebat dan dahsyat adanya? Artinya Daud memiliki pemikiran, memiliki hati, memiliki iman kepada Tuhan, sekalipun jatuh ke dalam dosa, sekalipun keluarganya berdosa, tetapi dia memiliki pengharapan pengampunan daripada Tuhannya yang hidup. Oleh karena itu dia berpengharapan penuh pada Tuhan, dan dia katakan sekali lagi, Mazmur 31:22, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya. Dia itu penuh dengan kasih kesetiaan. Oleh karena itu, apa yang ajaib daripada Tuhan kita? Selain dikatakan tadi oleh Ayub bahwa tak terbatas dan besarnya kasih karunia yang sudah dia buat pada waktu, yang tak terbilang banyaknya pada waktu sakit ataupun sedang dalam masalah. Dan Daud berkata bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setianya. Inilah keajaiban Tuhan kita. Di tengah segala persoalan, permasalahan, pergumulan, dia itu ajaib karena dia punya kasih setia yang tidak pernah bisa dia ingkari dan tidak pernah lekang oleh waktu. Janji-janjinya dikatakan pada waktu kesesakan itu dia berikan, dia laksanakan bagi saudara dan saya, bagi Daud yang memiliki pengalaman seperti itu. Oleh karena itu Daud menyadari di dalam Mazmur 40 ayat 6a dikatakan banyak yang telah dilakukan. Keajaiban itu Tuhan itu terlalu banyak bagi Daud, bagi saudara dan saya. Ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Daud menyadari betul bahwa maksud Tuhan itu baik adanya. Bahwa maksud Tuhan yang Tuhan lakukan itu hebat adanya. Bukan hal-hal yang buruk. Ayat berikutnya dikatakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untukku. Daud tidak bisa menghitung kebaikan jumlahnya. Tidak bisa dijumlah kebaikan-kebaikan Tuhan bagi dirinya. Apakah saudara dan saya bisa menjumlah kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya sejak saudara lahir hingga hari ini ada? Bahkan mungkin sampai esok, sampai Tuhan panggil saudara dan saya. Bisakah saudaraku menghitung kebaikan Tuhan itu? Jangankan berbicara materi, nafas kehidupanmu bisa dihitung tidak? Sekian puluh tahun kau dan aku hidup. Kalau sekian meter kubik harga oksigen, berapa di rumah sakit tuh? Saudaraku hitung berapa tuh saudaraku harus bayar sama Tuhan. Kebaikan Tuhan itu saudara. Masihkah engkau dan aku tidak menyadari kebaikan Tuhan yang begitu banyak? Atas rancangan-rancangannya yang begitu dahsyat, yang pasti dia laksanakan bagi saudara dan saya. Tidak ada sesuatu yang buruk yang Tuhan rancangkan bagi saudara dan saya. Sekalipun nampak mungkin secara manusia itu buruk, percaya Tuhan setia. Dia melakukan banyak hal bagi saudara dan saya yang jumlahnya nggak bisa dihitung. Mazmur 98 ayat 1 berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Apa itu perbuatan ajaibnya? Ayat ini mengatakan, keselamatan telah dikerjakannya dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Sekali lagi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Saudaraku, sekali lagi, kalau saudaraku mengalami, memahami, menyadari betul bahwa betapa Tuhan kita ini ajaib, tugas saudara dan saya, ayat 46a tadi dikatakan untuk memberitakan semuanya, walaupun nggak bisa dihitung, sedikit aja saudaraku harus beritakan. Dan Mazmur 98 ayat yang pertama tadi katakan bahwa nyanyikanlah, pujilah dia, sembahlah dia, worship, praise for him, atas semua rancangan kebaikan-kebaikan yang ajaib bagi saudara dan saya. Itulah tugas saudara dan saya, untuk menyadari keajaibannya, untuk memberitakan keajaibannya, untuk menyanyikan puji-pujian atas seluruh keajaibannya. Sebab apa? Sebab keselamatan sudah dia karyakan. Itulah hal terbesar dibandingkan persoalan permasalahan yang ada dalam kehidupanmu, kehidupanku.
Keselamatan adalah yang terutama. Tidak ada manusia yang bisa membeli keselamatan. Tidak ada manusia yang bisa mencapai keselamatan dengan daya upaya, kekuatan, kehebatannya sendiri. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu terlalu ajaib, saudaraku. Itu yang paling amat sangat ajaib dibandingin segala sesuatu yang saudaraku minta, saudaraku butuhkan, saudaraku perlukan di dalam seluruh kehidupan ini. Saudaraku, kita bersyukur. Dia sudah mengerjakannya dengan tangannya, bahkan dengan lengannya komplit, saudaraku. Kalau cuma tangan doang begini, saudaraku, nggak bisa bergerak. Tetapi kalau dengan lengannya, tangan dan lengan, dia mampu bergerak bebas, leluasa, menjangkau, melakukan apapun, dan memberikan apapun. Dia bergerak, saudaraku. Itulah Tuhan kita yang aktif, yang hebat. Tidak nunggu lagi saudaraku minta. Sama seperti seorang anak, seorang bapak kepada anak. Anak minta suatu, katakanlah dia ingin dibelikan tas. Ya Pak, tas yang biasa saja. Tetapi seorang ayah yang benar akan berupaya untuk memberikan tas yang terbaik bagi anaknya. Yang paling dia mampu beli, yang paling mahal mungkin dia beli. Sedangkan dia merelakan untuk dia sendiri tidak menikmati hasil jerih lelahnya. Bukankah itu hakikat seorang ayah yang benar? Demikian juga dengan Tuhan kita yang hebat, yang lebih daripada manusia. Bukankah dia akan memberikan semua yang terbaik bagi saudara dan saya? Sebelum saudaraku minta, dan dia tahu atas apa yang kau butuhkan. Dan yang terbaik dia berikan. Mazmur 139 ayat 14. Ku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadari, saudaraku, nah di sini Daud mengingatkan saudara dan saya untuk sadar betul ini otak kita yang terbatas. Bahwa betapa ajaibnya saudara dan saya ada pun, lahir pun hari ini. Orang tua kita melahirkan kita. Itu adalah suatu hal yang ajaib. Bersyukur buat orang tua kita yang sudah dipakai untuk melahirkan kita. Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya dilahirkan. Banyak orang yang hari-hari ini depresi. Memikirkan untuk apa aku dilahirkan. Buat apa aku ini ada sehingga banyak yang bunuh diri. Saudaraku, Mazmur Daud mengatakan, mengingatkan saudara dan saya, sadari betul. Bersyukur betul bahwa saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk sekolah di muka bumi ini, menikmati muka bumi ini dengan segala isinya dan segala kasih karunia alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan bagi saudara dan saya. Itu ajaib. Bahkan dikatakan ayat sebelumnya, buah pinggangku pun engkau yang menenunnya, dikatakan. Semua organ tubuh kita, saat saudaraku berhenti satu saja, saudaraku mengalami masalah kehidupan, bahkan bisa berakhir kehidupan. Tetapi saat keteraturan daripada organ tubuh masih dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pemeliharaanmu tentunya untuk menjaga tubuhmu sebagai bait Allah ini dengan baik dan benar. Saudaraku bisa menikmati segala sesuatu. Bisa menikmati, melihat mujizat Tuhan, karya Tuhan yang ajaib bagi saudara dan saya. Sejak saudaraku dilahirkan sampai hari ini ada. Bahkan sampai saudaraku kembali dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Semua kenikmatan, kebaikan, keajaiban dan kehebatan itu saudaraku nikmati. Bukankah itu ajaib? Bukankah itu hebat? Sadari betul, Raja Daud katakan. Dan dia sadar betul bahwa semuanya ini ajaib. Dia bisa menjadi raja pun ajaib. Saudaraku mungkin belum ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja, untuk menjadi seorang konglomerat. Tapi tidak apa-apa. Minimal saudaraku keselamatan yang sama dengan Raja Daud juga saudaraku sudah terima dan nikmati sebagai satu kasih karunia Tuhan. Karya ajaib Tuhan memberikan anaknya, telah melahirkan anaknya ke dalam muka bumi untuk menebus saudara dan saya yang hina ini, yang seharusnya mati di dalam dosa kekekalan. Tetapi dia yang menggantikan kita mati untuk menebus saudara dan saya. Ajaib bukan? Sekali lagi tugas saudara adalah memberitakan. Dan kemudian Raja Daud katakan nyanyikan pujian dan syukur. Dan ayat ini berkatakan bahwa saudara dan saya tugasnya hanya bersyukur kepada Tuhan selama saudara dan saya hidup di muka bumi ini. Dan sampai kita ketemu muka dengan muka dengan Tuhan, kita tetap menjadi penyembah, pemuji, dan orang-orang yang mengucapkan syukur di hadapan tahta hadirat Tuhan. Itulah harkat hakikat saudara dan saya. Saudaraku, di dalam kitab Yoel dikatakan 2 ayat 6, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.
Keajaiban Tuhan yang terakhir adalah Tuhan berikan kepada saudara dan saya lewat nubuatan kitab perjanjian lama, bahwa saudara dan saya tidak akan lagi dipermalukan oleh dosa, tidak akan lagi dipermalukan oleh si jahat, oleh iblis, tidak akan dipermalukan lagi oleh kuasa-kuasa kegelapan, karena saudara dan saya sudah diberikan keajaiban Tuhan, sudah diberikan banyak-banyak hal yang mengenyangkan hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saudara dan saya patut bersyukur dan patut memberitakan kehebatannya, patut menaikkan puji-pujian, nyanyian syukur kepadanya, karena saudara dan saya tidak akan dipermalukan lagi. Bahkan pada waktu penghakiman terjadi, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang paling bersorak-sorai, bersukacita, bersyukur kepada Allah, sebab kita sudah diselamatkan oleh kelahiran putranya yang sudah diberikan bagi saudara dan saya. Itulah keajaiban-keajaiban Tuhan. Saudaraku, memasuki tahun 2022 ini, apa persoalan permasalahanmu? Apa hal yang menjadi melemahkan imanmu, pengharapanmu? Apa yang menjadi rasa ketidakberdayaanmu atas hidup ini? Saudaraku, ingatlah janji-janji Allah bahwa itu sudah dilengkapi lewat kelahiran Yesus Kristus beberapa waktu yang lalu yang kita peringati. Bahkan kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, serta dia duduk di atas tahta kanan Allah. Dia menjadi konselor, menjadi orang yang membela kita, saudaraku, sehingga tidak ada lagi kuasa yang mampu mempermalukan, yang membuat saudara dan saya tidak berdaya, menjadikan saudara dan saya menjadi seorang the loser. Tidak ada, saudaraku, sebab Dia Tuhan yang dahsyat, yang hebat itu, yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, mengangkat saudara dan saya. Bukankah itu hebat? Tantangan persoalan apapun hari ke depan tahun 2022 begitu makin kompleks, perubahan terjadi begitu makin luar biasa, tantangan persoalan pergumulan dan hambatan-hambatan hidup juga semakin tidak mudah. Persoalan-persoalan akan dampak yang lalu akan bermunculan, tetapi bukanlah kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat itu, yang anaknya saja sudah diberikan. Hal-hal yang lain itu terlalu kecil bagi Dia untuk menolong saudara dan saya, untuk melindungi saudara dan saya, untuk menopang hidup saudara dan saya, dan untuk membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itulah kehebatannya Tuhan kita. Itulah kedahsyatannya Yesus Kristus Allah kita yang kita peringati beberapa waktu yang lalu. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bukankah saudara dan saya kalau menjadi umat kepunyaan Allah, Dia pasti yang lebih dulu membela kita, Dia yang lebih dulu maju menghadapi lawan-lawan kita, Dia yang lebih dahulu menolong setiap persoalan-persoalan hidup saudara dan saya, karena kita adalah kepunyaannya Dia. Percayalah, seorang ayah pasti membela anaknya. Terlebih Tuhan kita lebih-lebih lagi akan membela saudara dan saya dengan luar biasa, dengan kuasanya yang hebat, bukan? Anaknya aja sudah Dia berikan. Hal-hal lain yang kita hadapi di tahun 2022. Mari saudaraku sadari bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Raja Daud katakan, ingat, sadari benar-benar bahwa Engkau itu dahsyat dan ajaib buat Tuhan. Oleh karena itu kita percaya bahwa kita akan menghadapi hari esok, tahun 2022 ini, dengan penuh kemenangan, karena Tuhan yang menyertai kita, yang mendahului kita, dan malaikatnya yang senantiasa melindungi kita. Dia sudah siapkan, Dia berikan, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada memenang. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Engkau adalah imam-imam Allah, bangsa yang sudah ditetapkan, dipilih, ditentukan Allah, dikhususkan dan dikuduskan, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib. Beritakan bahwa Dia sudah menolong saudara dalam kehidupan ini sampai hari ini dengan sepenuh-penuhnya, yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah keajaiban Tuhan. Saudaraku, dari kegelapan dipindahkan kepada terang. Kamu yang dulu bukan umat Tuhan tetapi sekarang telah menjadi umat Tuhan. Bukankah itu hebat? Bukan karena saudara tetapi karena Tuhan yang membuat saudara dan saya dipilih, dipindahkan dari terang, daripada gelap kepada terang, dan dipilih menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bukankah itu kemurahan Tuhan yang hebat, terlalu ajaib? Ya, karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan saudara. Sebagai ayat penutup, Wahyu 15 ayat 3 berkata, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba
Tugas saudara dan saya menyanyikan nyanyian pujian. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Inilah keajaiban Allah. Sebagai ayat penutup kitab yang terakhir, kitab penutup, bahwa Dia adalah Raja segala bangsa, Raja saudara dan saya. Dia itu adalah Allah yang maha kuasa. Tidak hanya sekedar maha kuasa seenaknya, tetapi Dia adil, berkeadilan seadil-adilnya, dan Dia benar sebenar-benarnya. Itulah kita bersyukur punya Tuhan yang hebat seperti itu. Kita menyembah Tuhan, mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang begitu hebat seperti demikian. Mari kita bersama-sama memasuki, mengarungi, menjalani tahun 2022 ini dengan penuh harapan yang sempurna di dalam Tuhan kita yang begitu adil, benar, hebat dan dahsyat. Sampai kepada akhir zaman Dia adalah Immanuel, Dia adalah Allah yang tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Punya kuasa yang sama bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan biarlah kebenaran firman ini boleh membekali kehidupan, jalan-jalan saudara, setiap pemikiran dan keputusan, setiap tindakan atau apapun yang saudaraku ingin lakukan di tahun 2022 ini. Biarlah semuanya berlandaskan, beralaskan kepada keajaiban Tuhan. Dan saudaraku patut bersyukur, memberitakan, menyanyikan puji-pujian, dan saudaraku patut mengabarkan semuanya ini. Sebab Tuhan dahsyat dan ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama memasuki perjamuan kudus, saudaraku. Apapun roti perlambang daripada Tuhan yang ada pada saudaraku di rumah, saudara yang sudah saudaraku persiapkan, snack atau apapun, keripik atau apapun, mari kita bersama-sama memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab kami punya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat seperti Engkau. Oleh karena itu kami pagi hari ini mau memperingati kembali bahwa Engkau pernah lahir untuk menyelamatkan kami semua dengan begitu dahsyat dan ajaib. Engkau juga memimpin, menuntun, memberkati, menyertai, serta memberikan janji yang kekal, yang terlalu dahsyat dan ajaib bagi setiap kami. Dan kami mau memperingati kematian-Mu, keselamatan yang berasal padamu. Engkau sudah mengorbankan tubuh, jiwa dan darah-Mu bagi kami semua, supaya kami beroleh selamat. Terima kasih. Biarlah kami boleh bermanunggal dengan Engkau, dengan memperingati perjamuan kudus yang sudah Tuhan perintahkan untuk kami bersama-sama melakukannya setiap kami bertemu sebagai umat Tuhan di dalam persekutuan orang-orang kudus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur atas pagi hari yang indah ini. Haleluya, amin. Saudaraku, bukankah roti yang ada tangan kananmu merupakan perlambang daripada tubuh Kristus? Mari kita bersama-sama memecahkannya dan memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, bukankah air anggur atau apapun yang saudaraku pegang saat ini itu merupakan perlambang daripada darah Kristus? Mari kita bersama-sama meminumnya dan bersekutu, bermanunggal bersama-sama dengan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, dan menjadikan perlambang bahwa hidupmu dan hidupku harus senantiasa mencerminkan kehebatan, keajaiban, kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita bersama-sama meminumnya. Sekali lagi mari kita menghadiri tahta hadirat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, pertemuan kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat roti dan anggur sebagai perlambang tubuh darah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami, menguatkan kami untuk kami bisa berjalan dengan iman, pengharapan, dan mengempartasikan kasih-Mu kepada dunia ini. Karena kami mau memegang seluruh kebenaran firman-Mu, janji-janji-Mu, dan kehebatan-Mu, keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melalui kehidupan ini, bahkan sampai saat kami bertemu muka dengan Engkau, kami tetap bisa kuat di dalam Engkau, berpengharapan di dalam Engkau, dan mengempartasikan kasih kami kepada manusia, kepada sesama, kepada saudara seiman, juga kepadamu. Terima kasih buat pagi hari ini, kami boleh melaluinya, kami boleh memulai di tahun yang baru ini dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Sebab Engkau dahsyat dan ajaib, Allah yang sangat luar biasa, Tuhan yang sangat luar biasa,
di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan yang hebat. Nah, saudara-saudaraku, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam persekutuan yang harmonis dalam kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah engkau di ladangmu, di lumbung-lumbungmu, di rumah tanggamu, di usahamu, di studimu, di pelayananmu, di kehidupan rumah tangga dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada. Kiranya Tuhan memberkati engkau, memberkati saudara dan saya sekalian, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Haleluya.